Selamat datang di channel Pikiranku Bercerita. Di sini, kami akan membawa Anda dalam perjalanan penuh petualangan dan imajinasi melalui cerita-cerita yang menakjubkan. Jadi, pastikan untuk duduk santai, beristirahat, dan siap untuk menyelami dunia yang penuh warna dan inspirasi. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Jejak tanpa bayangan. Bab 1. Kebangkitan di tengah kabut. Elisa terbangun di rumah sakit, dikelilingi oleh suara mesin-mesin yang berdetak monoton. Kepalanya terasa berat, seolah ada awan tebal yang menyelimuti pikirannya. Dia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi yang muncul hanya bayangan samar-samar dan perasaan takut yang tidak bisa dia jelaskan. Seorang dokter masuk ke kamar, tersenyum lembut. "Selamat pagi, Elisa. Saya Dr. Adam. Bagaimana perasaanmu?" Elisa menatapnya dengan bingung. "Apa yang terjadi? Kenapa saya di sini?" "Kamu mengalami kecelakaan mobil. Tidak ada yang serius, hanya luka ringan, tetapi ada sedikit cedera di kepalamu yang mungkin menyebabkan kehilangan ingatan sementara. Apa yang terakhir kamu ingat?" Elisa memejamkan mata, mencoba mengais ingat kembali, tetapi yang dia lihat hanyalah kekosongan. "Tidak banyak. Saya tidak ingat." Adam mengangguk pengertian. "Itu normal, ingatanmu akan kembali perlahan. Sementara itu, kamu harus istirahat. Kami akan menjagamu." Namun, saat Adam meninggalkan ruangan, Elisa merasakan kegelisahan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang penting, dan dia harus menemukannya. Bab 2. Bayangan dalam cermin. Hari-hari berlalu dengan lambat di rumah sakit. Setiap kali Elisa mencoba mengingat masa lalunya, yang muncul adalah kilasan-kilasan aneh. Jalanan yang gelap, wajah-wajah yang tak dikenali, dan suara pria yang berbicara lembut namun tegas. Tapi setiap kali dia mencoba untuk fokus, bayangan itu menghilang. Suatu malam, saat dia berjalan di lorong rumah sakit, Elisa mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dia berbalik, tapi lorong itu kosong. Merasa terancam, dia bergegas kembali ke kamarnya. Sesampainya di sana, dia menemukan sebuah amplop coklat yang diselipkan di bawah pintu. Di dalamnya ada sebuah foto lama dirinya, berdiri di depan sebuah gedung yang tampak familiar tapi tak bisa diingat. Esok harinya, seorang pria lain datang menjenguknya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Leo, seorang detektif swasta yang dipekerjakan oleh keluarganya untuk menyelidiki kecelakaannya. "Saya pernah bekerja denganmu sebelumnya, Elisa," katanya. "Sebelum kecelakaan, kamu menyelidiki sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa membahayakan nyawamu." Elisa merasa ada yang aneh. "Kenapa saya tidak ingat bekerja denganmu?" "Itu bagian dari masalahnya. Ada banyak hal yang tidak kamu ingat, tapi saya bisa membantu mengembalikan ingatanmu, jika kamu mau mempercayai saya." Adam memperingatkannya agar tidak terlalu memaksakan diri. Tetapi Elisa merasa ada sesuatu yang harus dia ketahui, sesuatu yang Leo tahu, dan Adam mungkin menyembunyikan darinya. Bab 3. Jejak masa lalu. Dengan bantuan Leo, Elisa mulai menyelidiki hidupnya sendiri. Mereka menemukan petunjuk-petunjuk kecil yang mengarah ke masa lalunya. Catatan yang ditulis dalam kode, panggilan telepon misterius yang tak pernah diangkat, dan email-email yang tak terbalas. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat dengan kebenaran, tetapi juga semakin banyak bahaya. Sementara itu, Adam semakin cemas. Dia merasa Elisa terlalu terburu-buru, mencoba mengingat sesuatu yang mungkin lebih baik dilupakan. Tidak semua kenangan perlu diungkit kembali, Elisa. Kadang, melupakan adalah cara terbaik untuk menyembuhkan. Namun,
Elisa tidak bisa berhenti. Dia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Tetapi setiap kali dia mendekat, ingatan itu menghindar, seolah-olah ada kekuatan yang mencoba mencegahnya. Bab 4. Dalam kegelapan. Suatu malam, Elisa bermimpi tentang kecelakaan itu. Dalam mimpinya, dia berada di dalam mobil, melaju dengan kecepatan tinggi di jalan yang gelap. Dia bisa merasakan kepanikan, suara sirine di kejauhan, dan bayangan seseorang di kursi belakang yang memintanya untuk mempercepat. Ketika dia mencoba melihat wajah orang itu, dia terbangun, basah oleh keringat. Leo menyarankan untuk menemui seorang terapis yang bisa membantu mengungkap ingatannya yang tersembunyi. Awalnya Elisa ragu, tetapi dia akhirnya setuju. Selama sesi hipnosis, Elisa mulai mengingat lebih banyak detail tentang malam kecelakaan itu. Dia sedang melarikan diri dari sesuatu atau seseorang, dan orang itu ada di dalam mobil bersamanya. Bab 5. Pengungkapan. Leo dan Elisa akhirnya menemukan bahwa sebelum kecelakaan, Elisa sedang menyelidiki sebuah kasus korupsi besar yang melibatkan sebuah perusahaan tempat ayahnya bekerja. Ternyata, Elisa telah mengumpulkan bukti-bukti yang bisa menghancurkan perusahaan itu, tetapi seseorang mengetahui penyelidikannya dan mencoba menghentikannya. Sementara itu, Adam mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Dia menjadi lebih protektif, bahkan posesif. Ketika Elisa mengonfrontasinya, dia mengungkapkan bahwa mereka memiliki hubungan dekat sebelum kecelakaan. Tetapi Elisa memutuskan untuk mengakhirinya karena penyelidikannya. Adam mengatakan bahwa dia hanya ingin melindunginya dari dirinya sendiri dan dari bahaya yang dia kejar. Namun, Leo tidak mempercayai Adam. Dia mulai mencari lebih dalam tentang dokter itu dan menemukan bahwa Adam memiliki rahasia gelap yang bisa membahayakan Elisa. Bab 6. Kebenaran yang tersembunyi. Elisa akhirnya menghadapi Adam dan menuntut kebenaran. Adam mengaku bahwa dia tahu lebih banyak tentang kecelakaan itu daripada yang dia ceritakan. Dia mengungkapkan bahwa dia berada di sana malam itu. Dia adalah pria yang berada di kursi belakang mobil. Adam mengakui bahwa dia mencoba menghentikan Elisa dari membeberkan bukti yang dia miliki, karena dia tahu itu akan menghancurkan hidupnya dan mungkin membuatnya terbunuh. Dia berusaha menyelamatkannya, tetapi semuanya menjadi kacau dan kecelakaan itu terjadi. Bab 7. Bayangan dalam pikiran. Ketika Elisa mulai mengingat semua detail kecelakaan itu, dia menyadari kebenaran yang lebih gelap. Kecelakaan itu bukan hanya karena Adam mencoba menghentikannya, tetapi karena Elisa sendiri yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Dia panik dan sengaja menabrakkan mobilnya untuk menghentikan apa yang dia anggap sebagai pengkhianat oleh Adam. Dalam twist yang tak terduga, Leo mengungkapkan bahwa dia bukanlah detektif swasta biasa. Dia adalah bagian dari ingatan Elisa yang terpecah akibat trauma kecelakaan itu. Leo adalah manifestasi dari kepribadian Elisa yang berusaha mengungkapkan kebenaran yang dia sembunyikan dari dirinya sendiri. Bab 8. Kesimpulan yang memutar. Di akhir cerita, Elisa harus menghadapi kenyataan bahwa dia tidak bisa mempercayai ingatannya sendiri. Semua yang dia alami, Adam, Leo, kecelakaan, semua itu adalah bagian dari permainan pikiran yang dia ciptakan untuk melindungi dirinya dari rasa bersalah yang tak tertahankan. Elisa akhirnya memahami bahwa untuk melanjutkan hidup, dia harus menerima kebenaran dan bertanggung jawab atas tindakannya, meskipun itu berarti menghancurkan ilusi yang dia ciptakan. Dengan penuh kesadaran, Elisa meninggalkan rumah sakit, membawa serta beban kebenaran yang akhirnya dia terima. Namun, di tengah perjalanan, dia mulai merasakan bahwa bayangan Leo masih ada di sana, mengingatkannya bahwa ingatan dan kenyataan tidak selalu sejalan, dan terkadang bayangan masa lalu bisa kembali menghantui kapan saja. Novel ini dirancang untuk membuat pembaca terus bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi, dengan setiap bab membawa twist baru yang mengubah pemahaman mereka tentang cerita dan karakter.
Kebenaran yang terus terungkap secara perlahan menciptakan ketegangan dan drama yang intens, membuat cerita ini sulit ditebak hingga akhir. Bab 9. Antara realitas dan imajinasi. Elisa kembali ke apartemennya dengan perasaan campur aduk. Setelah keluar dari rumah sakit, dia berharap dapat melanjutkan hidupnya. Namun, bayang-bayang masa lalu dan realitas yang tak menentu terus menghantuinya. Ia merasa seolah ada dua dunia yang bersaing dalam pikirannya. Dunia nyata dan dunia yang dia ciptakan untuk melindungi dirinya dari rasa bersalah. Di apartemennya, Elisa mulai menemukan petunjuk-petunjuk lain yang seolah mengingatkannya pada kepribadian ganda yang dia alami. Salah satunya adalah sebuah jurnal yang tampaknya ditulis olehnya, namun dengan tulisan tangan yang berbeda. Di dalamnya tertulis tentang seorang pria bernama Leo, yang seolah-olah pernah menjadi bagian nyata dari hidupnya, bukan sekadar wujud dari kepribadian yang terpecah. Malam harinya, Elisa merasakan kehadiran seseorang di apartemennya. Dia mendengar suara langkah kaki yang familiar di lorong menuju kamar tidurnya. Saat dia berbalik, bayangan Leo muncul di depan matanya. Wajahnya begitu nyata, senyumnya penuh misteri seperti biasanya. "Elisa," kata Leo dengan suara rendah. "Kau tahu ini belum berakhir kan? Masih ada bagian dari dirimu yang belum kau temukan." Elisa terkejut, merasa ketakutan namun juga tertarik. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Aku tidak menginginkan apapun," jawab Leo. "Aku hanyalah bagian dari dirimu yang mencoba mengingatkanmu bahwa ada sesuatu yang penting yang belum kau sadari. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar kecelakaan atau kasus yang kau selidiki." Bab 10. Petunjuk tersembunyi. Elisa memutuskan untuk kembali menelusuri kasus yang ia selidiki sebelum kecelakaan. Meskipun Adam telah memperingatkannya, Elisa merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia ungkap. Dia mengunjungi kantor lamanya dan menemukan berkas-berkas yang seharusnya sudah dia lupakan. Berkas-berkas yang menunjukkan keterlibatan perusahaan besar dalam jaringan korupsi internasional. Namun, ada sesuatu yang lebih mencurigakan. Nama keluarganya terlibat di dalam dokumen tersebut. Elisa mulai menyadari bahwa kecelakaan itu bukan sekedar kecelakaan. Ia mulai mencurigai bahwa orang-orang yang paling dekat dengannya, termasuk keluarganya, mungkin terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Saat ia menghubungi kontak-kontak lamanya, dia mulai mendapatkan pesan-pesan ancaman yang memperingatkannya untuk berhenti menyelidiki lebih jauh. Bab 11. Kembali ke masa lalu. Dalam upaya untuk mengungkapkan kebenaran, Elisa mengunjungi rumah keluarganya, tempat di mana banyak kenangan masa kecilnya terkubur. Di sana, dia menemukan sebuah ruangan yang tidak pernah dia sadari ada sebelumnya. Ruangan kecil di bawah tanah yang penuh dengan berkas-berkas lama, foto-foto dan catatan yang tampaknya menunjukkan bahwa ayahnya terlibat dalam aktivitas ilegal yang berbahaya. Salah satu berkas paling mengejutkan adalah sebuah surat dari seseorang yang hanya dikenal dengan sebagai bayangan. Surat itu ditujukan kepada Elisa, mengingatkannya bahwa tidak semua yang dia ingat adalah kebenaran dan ada rahasia besar yang dia lupakan. Elisa mulai meragukan apakah ingatannya tentang kecelakaan itu benar atau hanya ilusi yang diciptakan untuk menutupi sesuatu yang lebih mengerikan. Bab 12. Pengkhianatan terakhir. Elisa mulai mengumpulkan semua potongan puzzle yang dia miliki. Saat dia menyelidiki lebih dalam, dia menemukan bahwa kecelakaan itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah konspirasi besar yang melibatkan orang-orang yang paling dia percaya. Adam kembali menemuinya, kali ini dengan ekspresi wajah yang berbeda. Dia tidak lagi tampak sebagai pelindung yang peduli, tetapi sebagai seseorang yang menyimpan rahasia besar. "Elisa, kau tidak mengerti apa yang sedang kau lakukan. Kau sedang menggali kuburmu sendiri." "Apa yang sebenarnya terjadi, Adam? Apa yang kalian sembunyikan dariku?" tuntut Elisa. Adam akhirnya mengaku bahwa kecelakaan itu diatur oleh seseorang dalam keluarga Elisa untuk menghentikannya mengungkap kebenaran tentang kasus korupsi. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa ada alasan lain mengapa ingatan Elisa begitu terpecah,
karena ayahnya sendiri telah memanipulasi ingatannya melalui obat-obatan yang diberikan tanpa sepengetahuannya. Bab 13. Akhir yang tak terduga. Elisa akhirnya menemukan bukti bahwa kecelakaan itu adalah upaya untuk membunuhnya. Namun dia selamat secara ajaib. Dalam pengakuan terakhirnya, Adam menyatakan bahwa dia adalah bagian dari rencana itu. Tetapi dia jatuh cinta pada Elisa dan berusaha melindunginya sejak saat itu. Namun, twist terbesar muncul ketika Elisa menemukan surat yang ditulis oleh bayangan. Surat itu mengungkapkan bahwa bayangan sebenarnya adalah saudara kembar Elisa yang tidak pernah dia ketahui keberadaannya. Saudara kembarnya ini adalah dalang di balik konspirasi besar ini, dengan rencana untuk mengambil alih kehidupan Elisa dan menghancurkan keluarganya dari dalam. Dalam konfrontasi terakhir, Elisa dihadapkan dengan saudara kembarnya yang penuh dendam. Disinilah Elisa harus membuat pilihan terakhir, menghadapi kebenaran yang mengerikan atau melarikan diri ke dalam dunia ilusi yang telah dia ciptakan untuk melindungi dirinya sendiri. Bab 14. Pertarungan terakhir. Elisa memasuki rumah tua yang terbengkalai dengan perasaan tak menentu. Kembarannya, sosok misterius yang selama ini menghantui hidupnya, menunggunya di dalam. Ruangan itu dipenuhi oleh kenangan masa lalu yang disusun seperti museum pribadi tentang kehidupannya yang tak pernah ia ketahui. Foto-foto, artikel, dan bahkan barang-barang yang seharusnya milik Elisa, tetapi entah bagaimana berakhir di tangan kembarannya. Kembarannya muncul dari bayang-bayang, tersenyum penuh kebencian. Akhirnya kau datang. Sudah waktunya kita selesaikan ini, sekali dan untuk selamanya. Elisa mempersiapkan dirinya untuk konfrontasi. Dia tahu, ini bukan hanya tentang masa lalu mereka, tetapi tentang siapa yang akan bertahan untuk melanjutkan hidup. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Tanya Elisa. Aku ingin hidup kembali, jawab kembarannya dengan suara dingin. Hidup yang seharusnya menjadi milikku. Bab 15. Pengungkapan tak terduga. Dalam perdebatan yang memanas, kembarannya mengungkapkan rahasia mengejutkan. Elisa bukanlah orang yang dia pikirkan selama ini. Sebaliknya, kembarannya mengklaim bahwa dialah yang sebenarnya Elisa, kembar yang sebenarnya. Elisa yang selama ini kita kenal sebenarnya adalah hasil eksperimen psikologis yang dilakukan oleh ayah mereka yang gila. Elisa yang asli telah dipisahkan dan diasingkan sejak kecil. Sementara Elisa yang lain, protagonis kita, dibesarkan dengan ingatan yang dimanipulasi untuk menggantikan saudara kembarnya yang hilang. Ayah kita adalah seorang ilmuwan gila yang terobsesi dengan eksperimen mental. Dia mengambilku dan menciptakanku versi sempurna dariku, tanpa trauma dan kesedihan. Dia ingin melihat apakah kau bisa menjalani hidup yang seharusnya menjadi milikku tanpa hancur. Ungkap kembarannya dengan mata penuh dendam. Elisa tertegun. Seluruh hidupnya terasa seperti kebohongan. Dia tidak tahu harus percaya pada siapa atau bahkan siapa dirinya sebenarnya. Aku adalah Elisa yang asli, kata kembarannya dengan suara yang penuh kepastian. Dan kau hanya bayanganku, ilusi yang diciptakan untuk menggantikan aku. Bab 16. Pilihan yang tak terduga. Elisa yang kita kenal berdiri di tepi jurang identitasnya. Apakah dia akan percaya pada kata-kata kembarannya dan menerima bahwa seluruh hidupnya adalah rekayasa? Atau apakah dia akan menolak dan tetap percaya bahwa dialah yang sebenarnya? Kembarannya menawarkan sebuah pilihan. Bergabunglah denganku, dan kita bisa hidup bersama, mengambil kembali hidup yang seharusnya milik kita. Atau, kau bisa mencoba menghentikanku dan melanjutkan hidupmu yang penuh kebohongan. Elisa tahu bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar benar. Jika dia bergabung dengan saudaranya, dia harus menerima bahwa hidupnya adalah kebohongan. Namun, jika dia menolak, dia harus terus hidup dengan keraguan yang menghantui selamanya. Dalam twist yang tak terduga, Elisa tiba-tiba berkata, "Aku tidak peduli siapa aku sebenarnya. Aku hanya tahu bahwa hidupku sekarang adalah hidupku. Kau mungkin benar tentang masa lalu kita, tapi masa depan tidak akan ditentukan oleh apa yang terjadi sebelumnya." Kata-kata itu menghentikan kembarannya. Selama ini, dia hanya terfokus pada masa lalu, pada hak yang dia pikir telah dirampas darinya.
Tapi dengan kata-kata Elisa, dia sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka berdua telah berubah menjadi orang yang berbeda, terlepas dari bagaimana mereka memulai hidup. Bab 17. Akhir yang mengejutkan. Alih-alih berkelahi, kembarannya menjatuhkan senjatanya dan tersenyum samar. Kau benar, kita tidak bisa kembali. Kemudian, dalam langkah yang tidak terduga, dia melangkah ke depan dan memeluk Elisa, seolah-olah menerima bahwa mereka adalah dua sisi dari koin yang sama. Tidak ada satupun yang bisa ada tanpa yang lain. Tetapi saat mereka berpelukan, Elisa merasakan sesuatu yang aneh. Rasa kantuk yang tiba-tiba dan intens menyerangnya. Dia mencoba menarik diri, tetapi tubuhnya menjadi lemas. Kembarannya berbisik di telinganya. Kau mungkin siap untuk melupakan masa lalu, tapi aku tidak. Kau tidak akan bisa hidup di masa depan, karena aku akan mengambil alih hidupmu yang sempurna. Elisa terhuyung ke belakang. Matanya mulai kabur. Dia menyadari bahwa kembarannya telah meracuninya saat mereka berpelukan. Kenapa? Elisa berbisik lemah. Kembarannya tersenyum sedih. Karena hanya ada satu dari kita yang bisa hidup, dan aku tidak bisa menyerahkan satu-satunya kesempatan yang kumiliki. Saat pandangan Elisa menggelap, kembarannya berbisik sekali lagi. Kau tidak akan pernah tahu siapa yang benar. Tetapi sekarang aku akan hidup sebagai Elisa. Kau adalah bayangan yang akan hilang selamanya. Terima kasih sudah menyaksikan cerita kami hari ini. Semoga Anda menikmati perjalanan ini sama seperti kami. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe jika Anda ingin terus mengikuti kisah-kisah menarik berikutnya. Bagikan video ini dengan teman-teman Anda, dan beritahu kami cerita apa yang ingin Anda lihat selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan teruslah bermimpi.